Sekretaris Su, pagi. Direktur Huo, kenapa Anda ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tadi malam Sekretaris Su memeluk dan memanggulku. Setelah menghabisiku, kau tidak mau mengakuinya. Tidak mungkin. Aku tidur dengan bosku sendiri. Berita terbaru, keluarga Su yang kaya raya telah menemukan putri kandung yang hilang bertahun-tahun. Su Yang, putri palsu itu, dibatalkan pertunangannya. Hati-hati. Direktur Huo, Kau sedih sampai separah ini karenanya. tidak. Huo Xiaofan adalah bosku. Dia adalah bangsawan terhormat di Du. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Jangan pergi. Lihatlah baik-baik. Siapa aku? Huo. Direktur Huo, Panggil namaku. Huo Xiaofan. Su Yang. Kau jangan sampai menyesal. Bersiap-siaplah, kita akan menikah. Aku akan menunggumu di luar. Apa? Menikah? Menikah? Tunggu. Direktur Huo, aku bukan nona keluarga Su lagi. Aku tidak pantas untukmu. Aku adalah orang yang tradisional. Situasi seperti hari ini akan sulit diselesaikan tanpa pernikahan ini. Tapi Anda memakai cincin kelingking di tangan kiri. Jelas-jelas. Anda penganut anti menikah. Bagus. Sekarang, aku sudah menikah. Zhu Sheng, ambilkan buku daftar penduduk. Baik. Buku daftar penduduk, Direktur Huo, Anda akan menikah? Ya. Anda diam-diam mencintai Sekretaris Su selama bertahun-tahun, bahkan rela memakai cincin kelingking demi dia, dan menyingkirkan semua pesaing. Siapa yang telah menaklukkan Anda? Su Yang. Direktur Huo, Anda? Jangan-jangan tadi malam dengan Sekretaris Su? Direktur Huo, Anda ada rapat penting pukul 9. Saya akan kembali ke perusahaan untuk menyiapkan prosedur. Aduh, Yang, aku sangat merindukanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Aduh, Yang, masalah yang kemarin. Aku bisa menjelaskannya. Karena kamu sudah memilih Su Wanru, maka kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Su Yang, beraninya kau masih menggoda suamiku, biar ku cuci bau busuk dari tubuhmu. Wanita jalang,
Ada apa ini? Pasti karena Su yang tidak tahu malu menggoda tunangan Nona Su dan pemilik aslinya datang untuk memergoki perselingkuhan itu. Di mana manajer sumber daya manusiamu sekarang? Nona Su, saya di sini. Orang ini di perusahaan kalian. Menggunakan gelar Nona keluarga Su kami. Menikmati hidup selama 20 tahun lebih. Sekarang, beraninya dia masih menggoda suamiku, orang bermoral rendah seperti dia ini. Cepat pecat dia sekarang juga. Baik. Kenapa kau masih berdiri di sana? Kau dipecat, cepat pergi dari sini. Saya adalah sekretaris Direktur Huo. Jika memang Anda ingin memecat saya, harus Direktur Huo sendiri yang akan melakukannya. Kau pikir kau ini siapa? Sampai Direktur Huo harus memecatmu secara langsung, cepat usir dia keluar dari sini. Baik, Lepaskan saya. Siapa yang berani menyentuhnya? Urusan keluarga Huo. Belum sampai waktunya bagimu untuk menyalak di sini. Ayo, lempar mereka keluar. Ini, Bukan, Direktur Huo. Anda seharusnya menangkap Suyang. Dia yang perusak hubungan orang lain. aduh Direktur Huo, antara keluarga P dan keluarga Huo, kita masih ada kerjasama. Jika Anda melakukan ini padaku, tidak baik kan? Hanya keluarga P kecil tidak bisa mengancamku. Perintahkan. Putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga P. Jangan, Direktur Huo, Suyang. Obat penenang apa yang kau berikan padanya? Aduh, Direktur Huo, Anda salah tangkap orang, Direktur Huo. Mereka yang telah memfitnah Suyang pecat semuanya. Dan jangan pernah lagi dipekerjakan. Direktur Huo, saya salah. Saya tidak akan lagi menjelek-jelekan Suyang. Tolonglah bebaskan kami. Direktur Huo, tolong ampuni saya. Saya juga melakukan ini demi grup Huo. Ayo kita pergi. Zhou Sheng, nyalakan AC di mobil dan berikan aku handuk. baik. Suyang, apa yang kukatakan pagi ini masih berlaku. Mari kita menikah. Direktur Huo, Anda lihat sendiri apa yang baru saja terjadi. Saat ini, saya tidak hanya diusir dari keluarga Su, tetapi juga difitnah sebagai perusak hubungan orang lain. Jika Anda menikahi saya, Anda akan ditertawakan. Gosip murahan saja. Tidak akan mengancamku. Suyang, aku menikahimu. Juga punya tujuan sendiri. Keluarga Huo hanya dengan menikah. Aku bisa mewarisi bisnis keluarga. Dan kamu juga bisa memanfaatkanku. Untuk membalas dendam pada orang yang menyakitimu. Kita saling membutuhkan. Jadi tidak ada yang rugi sama sekali. Kalau begitu, baiklah. Ini membantu dia dan juga membantuku, serta tidak akan memengaruhi reputasi grup Huo. Baiklah. Aku setuju. Zhou Sheng, ke kantor catatan sipil, urus surat nikah sekarang. Baik. Oke, ayo. 3, 2, 1. Untuk membalas dendam pada tunangan yang selingkuh, tidak kusangka aku malah menikah mendadak dengan atasanku sendiri. Nyonya Huo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Direktur Huo, ini adalah toko perhiasan paling mewah di Didu. Sembarang barang di sini bernilai jutaan. Apa yang kita lakukan di sini? Karena kita sudah resmi menikah. Tentu saja untuk membeli cincin pernikahan. Direktur Huo, kita hanya menikah berdasarkan kontrak. Cepat atau lambat kita akan bercerai. Cincin pernikahan, tidak perlu. Ayo pergi. Istriku, istri Huo Xiaofan, meskipun hanya sehari, harus memiliki cincin pernikahan. Uang segini bukan masalah. Ayo. Halo,
keluarkan yang paling mahal. Cincin berlian di sini. Baik, Tuan. Tunggu sebentar. Wah, ada pelanggan besar datang ya. Aku harus menerima telepon sebentar. Baik. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan kontrak. Tidak ada alasan baginya untuk membelikanku cincin berlian semahal ini. Aku tidak mau yang itu. Tolong ambilkan aku. Yang ini, tolong ambilkan aku yang paling kecil ini saja. Kukira kau kaya raya. Ternyata hanya orang miskin. Apa katamu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Toko ini adalah toko perhiasan di bawah naungan Grup Huo. Bukan toko 2000-an. Cincin berlian termurah di sini mulai dari jutaan. Jika tidak punya uang untuk membeli, keluar sana. Siapa yang mengajarimu melayani pelanggan seperti ini dalam berbisnis? Mana ada aturan mengusir orang? Kau mencoba menceramahiku. Pelanggan yang kaya, aku memperlakukannya seperti raja. Sedangkan kau, seorang miskin yang hanya mampu membeli berlian kecil. Sama sekali tidak pantas dilayani olehku. Pergi. Kalau begitu, apakah aku yang pantas? Ini adalah kartu hitam emas Supreme yang unik di dunia. Ini hanyalah dimiliki oleh Direktur Huo dari Grup Huo di Didu. Jangan-jangan Anda Direktur Huo? Karena kau tahu siapa aku. Cepat minta maaf pada istriku. Kalian berdua, orang miskin yang membeli berlian kecil. Yang mana mungkin bisa memiliki kartu hitam emas Direktur Huo? Menurutku, ini pasti palsu. Kau, Cepat pergi, jangan menghalangi urusanku. Punya uang atau tidak, kau tinggal gesek dan kau akan tahu. Baik. Kalian berdua bersikeras berlagak kaya. Kalau begitu, hari ini aku akan membuat kalian tahu batas kalian. Jika tidak punya uang, cepat pergi. Masih berani saja berpura-pura. Di kartu ini hanya ada Rp20.000. Baik, lebih banyak sedikit dari yang saya duga. kau lihat baik-baik. Baik, lihat baik-baik, ya lihat baik-baik saja. 2 juta, 20 juta, 200 juta, 2 miliar, 200 miliar. Ternyata kartu hitam tertinggi muncul. Direktur Huo sudah datang. 2 triliun, 20 triliun. Bagus, kalian berdua pembohong. Berani-beraninya kalian membodohi saya dengan kartu palsu yang ditanam virus sampai mesin pos saya rusak. Saya akan panggil petugas keamanan sekarang juga untuk mengusir kalian semua. Petugas keamanan, petugas keamanan. Saya lihat siapa yang berani. Manajer, saya memang mau mencari Anda. Saya menangkap 2 orang miskin yang mencoba mendapatkan barang gratis. Saya baru saja mau mengusir mereka. Diam. Direktur Huo, Nyonya Huo, kami kurang sigap dalam melayani. Karyawan bermasalah seperti ini, kami akan pecat dia sekarang juga. Manajer, Anda salah lihat ya. Mereka berdua adalah orang miskin yang bahkan tidak mampu membeli berlian kecil. Bagaimana mungkin mereka Direktur Huo dan Nyonya Huo? Menurut saya, mereka bahkan tidak pantas melayani Direktur Huo. Anda sudah dipecat. Cepat pergi dari sini. Apa dia benar-benar Direktur Huo? Direktur Huo, Nyonya Huo. Saya bodoh. Saya tidak tahu diri. Saya salah. Saya sungguh minta maaf kepada kalian. Tolong, lupakan kesalahan kecil saya ini. Ampuni saya. Saya benar-benar minta maaf. Mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Masih saja omong kosong di sini. Kau pikir saya tidak akan bisa membuat Direktur Huo mengatakan satu kalimat saja untuk membuatmu tidak punya tempat di seluruh Didu? Cepatnya dari sini. Direktur Huo, saya mohon maaf. Bukan kepadaku seharusnya kau meminta maaf. Nyonya, saya harap Anda bisa berbesar hati dan memaafkan kelalaian kami kali ini. Saya akan segera membungkus cincinnya untuk Anda.
Direktur Huo. Karena cepat atau lambat kita akan bercerai. Maka biaya cincin ini akan dipotong dari gajiku saja. Baik, Jika urusan uang sudah jelas, akan lebih mudah saat kita bercerai nanti. mulai saat ini, semua uangku kuserahkan padamu untuk dikelola. Milikku adalah milikmu. Potong biayanya dari kartu ini. Tidak. Mana mungkin aku bisa membantumu mengelola uangmu? Itu tidak pantas. Sudah menjadi peraturan keluarga Huo. Istri yang mengelola keuangan. Bisnis seorang suami baru bisa berkembang lebih pesat. Apa jangan-jangan kau tidak berharap? Tentu saja tidak. Tentu saja aku berharap keluarga Huo dan Direktur Huo semakin sukses. Dengan begitu, aku tidak akan pernah kehilangan pekerjaan. Nyonya, ini adalah gaun pengantin buatan tangan murni yang dipesan Direktur Huo dari desainer terkenal Xiang Shi. Ini adalah satu-satunya di dunia. Aku dengar gaun pengantin yang dibuat murni dengan tangan ini butuh waktu 6 bulan untuk selesai. Kenapa bisa secepat ini? Sudah siap sejak 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Berarti 2 tahun lalu. Direktur Huo sudah punya seseorang yang ingin dia nikahi? Bukan hanya 2 tahun, Direktur Huo sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada orang itu 6 tahun lalu. Sejak dari waktu itu, dia memesan 1 set gaun pengantin buatan tangan murni setiap tahun. Set yang terbaru belum datang karena masalah waktu pengerjaan. Set ini dibuat tahun lalu. Dia memang sudah punya orang yang disukai sejak lama, tapi kenapa hatiku terasa sedikit pedih? Cepat coba. Pernikahan besok. Tidak boleh ada kesalahan. Besok, kita akan mengadakan pernikahan? Benar. Saat itu, semua tokoh terkenal dan orang berkuasa di seluruh Didu akan datang. Aku ingin menyatakan kepada seluruh dunia bahwa kamu, Su Yang, adalah Nyonya Huoku. Suamiku, kamu benar-benar baik sekali padaku. Di pernikahan besok, aku pasti akan menjadi pengantin tercantik di Didu. Tentu saja istriku. Aku sangat mencintaimu. Tentu saja aku harus memberikan semua yang terbaik untukmu. Tidak seperti Su Yang si malang itu. Tidak ada yang menyayanginya sama sekali. Tidak ada yang mencintainya. Tapi kulihat hari ini Huo Xiaofan begitu membela wanita tak tahu diri itu. Mungkinkah mereka berdua sudah menjalin hubungan sejak lama? Tidak mungkin. Su Yang selama lebih dari 20 tahun ini hanya fokus padaku. Tidak mungkin dia menyukai pria lain. Dia kan sekretaris Direktur Huo. Direktur Huo melakukan semua ini sepenuhnya hanya untuk menjaga citra perusahaan. Kalau begitu, aku akan segera mengunggah status di media sosial, agar semua orang tahu bahwa aku akan menikah besok. Meskipun terasa tidak nyata, tapi aku tetap menantikan pernikahan besok. Bagaimana mungkin? Kenapa Su Yang juga menyiapkan gaun pengantin? Mungkinkah dia ingin datang untuk menggagalkan pernikahan? Sepertinya. Dia masih belum bisa melupakanku. Tapi istriku, tenang saja. Aku ini hanya mencintaimu seorang. Kalau besok dia berani membuat kekacauan, aku akan mengusirnya. Baik. Semua orang, saya bilang semua orang, segera berkumpul di lobi utama. Cepat. Hari ini ada tamu terhormat yang misterius. Ingin mengadakan pernikahan akbar untuk istrinya di balai perjamuan Yunding kita. Dengar-dengar, tamu terhormat ini, di Didu, adalah sosok yang tak tergoyahkan. Jadi, kita harus mengerahkan 100 kali semangat. Tidak boleh ada kesalahan. Baik. Tuan Ru, Tuan Muda P benar-benar memanjakanmu sampai menyewa hotel paling mewah di Didu untuk pernikahan. Apa artinya ini? Uang hantaran yang Aheng berikan padaku, itu memenuhi seluruh villa. Wah! Hari ini, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia
bahwa kau Su Wanru adalah istriku Pei Heng. Melihat gaun pengantin yang dikenakannya sangat mahal, dia pasti tamu terhormat hari ini. Nona Su, akhirnya kami menanti kedatangan kalian. Balai perjamuan Yunding ada di sebelah sini. Saya akan segera mengantar kalian ke sana. Tunggu. Balai perjamuan Yunding adalah tempat pernikahanku. Kenapa Su yang datang dengan gaun pengantin juga? Aku dengar, dia selalu menyukai Tuan Muda Pei. Mungkinkah dia datang untuk merebut pengantin? Dasar jalang, berani-beraninya datang merebut pernikahan. Merebut pernikahan? Balai perjamuan Yunding jelas adalah tempatku mengadakan pesta pernikahan. Aku datang untuk menikah. Su Yang, jangan kira cuma karena kau kenakan gaun pengantin, kau bisa mengadakan pernikahan di sini. Kau ini putri palsu yang dibuang keluarga Su. Mana mungkin mampu membayarnya? Suamiku kaya. Tempat ini dipesan oleh suamiku. Manajer, tolong antarkan aku masuk. Ini. Karena kedua Nona Su mengatakan pesta pernikahan itu milik mereka, maka silakan kalian berdua tunjukkan pesanan ruang perjamuan. Jika ada yang bisa menunjukkannya, dialah yang memesan balai perjamuan ini. Pesanan? Mungkinkah tangkapan layar yang dikirim Zhou Sheng padaku pagi tadi? Kenapa? Tidak bisa menunjukkannya ya? Sedang memikirkan cara untuk menutupi kebohonganmu. Tangkapan layar pesanan kan? Aku punya. Pesanan ini benar. Apakah Anda adalah tamu terhormat yang kami tunggu-tunggu? Ini tidak mungkin. Kau ini hanya putri palsu yang diusir dari keluarga Su. Bagaimana mungkin ada pria yang mau menikahimu? Menurutku, pesanan ini pasti palsu. Dasar jalang, kau demi merebut pernikahan, sampai-sampai membuat pesanan palsu juga. Karena kau sangat ingin masuk. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat seperti apa pernikahan yang disiapkan suamiku untukku. Aduh, kami tidak mengizinkan adanya keributan di hotel ini. Aku adalah tamu terhormat di hotel kalian. Kau yakin ingin ikut campur? Tidak berani. Silakan, Nona Su. Hei, seret wanita jalang kecil ini ke balai perjamuan. Ayo jalan. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Dasar jalang. Berani-beraninya kau memakai gaun pengantin di pernikahanku dan mencoba mencuri perhatian. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan akibatnya. Tidak kusangka, demi menjilatku, manajer ini bahkan menaikkan kelas dan memesankanku balai perjamuan Yunding. Dasar wanita murahan. Balai perjamuan Yunding adalah tempat termewah di Didu. Hanya orang yang asetnya melebihi 1 triliun rupiah yang pantas mengadakan pernikahan di sini. Anggur di sini, semuanya Romani Conti tahun 1978. Setiap botolnya bernilai jutaan. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakannya dengan baik. Sebaiknya kita hancurkan wanita jalang ini sampai mati, agar istriku bisa melampiaskan amarahnya dengan baik. Aku datang untuk menikah dengan Huo Xiaofan. Kalian menghancurkan semua anggurnya, dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Dia tidak mungkin bicara tentang Direktur Huo, orang terkaya di dunia kan? Jalang, kau hanya sekretaris Direktur Huo, hanya seekor anjing di sisinya, hanya kau. Sungguh berani-beraninya kau bermimpi menikahi Direktur Huo, benar-benar khayalan tak masuk akal. Sungguh tak tahu malu, bukan hanya datang untuk mengacaukan pernikahan, tetapi juga berani menggunakan nama Direktur Huo untuk menakut-nakuti kami. Dasar tidak tahu berterima kasih. Seandainya aku tahu kau akan merebut suami Wanru, seharusnya aku membiarkanmu mati kelaparan pada saat itu juga. Ibu?
Meskipun kita tidak punya hubungan darah, setidaknya kita sudah hidup bersama selama lebih dari 20 tahun. Di dalam hatimu, apakah hanya ada putri kandungmu ini? Apakah kau sama sekali tidak punya perasaan padaku, Ibu? Tidak, kau ini anak haram yang tidak punya ayah dan ibu, tidak pantas mendapatkan cintaku. Aku hanya mencintai putri kandungku, Suwanru. Aku juga hanya mencintai Wanru seorang. Tidak mungkin aku menyukaimu. Sekalipun kau telanjang berdiri di depanku sekarang, aku tidak akan tertarik. Hahaha. Kau lihat, ibuku, suamiku. Semua hanya mencintaiku semata, dan kau tidak akan bisa merebutnya. Aku tidak tertarik. Dasar wanita jalang, sudah diambang kematian masih sombong. Kalian copot saja pakaiannya. Gaun pengantin yang ini, aku melihatnya benar-benar menjengkelkan. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cincin berlian ini. Bukankah baru saja 2 hari yang lalu Direktur Huo membelinya seharga 2 triliun rupiah? Mungkinkah kau benar-benar istri Direktur Huo? Tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu di seluruh Didu? Dia, Su Yang, telah mencintaiku selama 20 tahun. Sosok macam apa Direktur Huo itu? Bagaimana mungkin dia menyukai wanita yang hatinya dimiliki orang lain? Apa yang suami saya katakan itu benar? Direktur Huo adalah sosok yang luar biasa. Apakah wanita rendahan seperti Su Yang ini, jalang busuk ini bisa menarik perhatian Direktur Huo? Lagi pula, wanita ini sudah saya usir dari rumah besar keluarga Su. Dari mana dia dapatkan uang untuk beli cincin berlian sebanyak itu? Pasti dia mencurinya dari suatu tempat. Cepat buang cincin berlian ini. Jangan-jangan ini barang curian. Jangan. Ibu, menurut saya, benda yang asal-usulnya tidak jelas seperti ini seharusnya dimusnahkan. Ambilkan palu. Jika kalian menghancurkan cincin ini, Huo Xiaofan tidak akan membiarkan kalian. Dasar wanita jalang, kau masih berani berbicara omong kosong. Cincin berlian ini, jika dibelikan oleh Direktur Huo untukmu, maka saya adalah Ratu Surga. Su Yang, saya beritahu kamu hal ini. Hari ini adalah resepsi pernikahan istri saya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sayang, hancurkan. 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 Kalau begitu, saya tidak akan sungkan-sungkan lagi. Dasar jalang, berani-beraninya menghalangi kami? Lihat saja hari ini, saya akan menghancurkan tanganmu. Dia bahkan tidak melihat dirinya itu siapa. Masih berani merebut pria dari putri sejati keluarga Su. Merebut pria. Masih berani berpura-pura menjadi istri Direktur Huo, membuat Tuan Muda Pei cemburu, langsung saja jadi cacat kau. Berani-beraninya membuat keributan di pernikahan saya, Huo Xiaofan. Apa kalian sudah bosan hidup? Berani membuat keributan di pernikahan saya, Huo Xiaofan. Kalian tidak ingin hidup lagi. Bukankah itu Direktur Huo dari grup Huo? Kenapa dia datang? Sepertinya, hubungan Direktur Huo dan Su Yang tidak biasa. Mungkinkah dia benar-benar istri Direktur Huo? Apanya yang tidak biasa? Dia kan hanya sekretaris Direktur Huo, hanya seekor anjing. Direktur Huo bisa datang, sepenuhnya karena menghargai keluarga Pei, untuk menghadiri pernikahan saya dan Wanru. Direktur Huo, kedatangan Anda tepat sekali. Cepat hukum Su Yang, wanita murahan yang mencoba mengganggu pernikahan ini. Kau memanggilnya apa? Wanita murahan. Ini, kau memanggilnya apa? Wanita murahan. Kenapa? Saya bertanya sekali lagi, kau memanggilnya apa?
Saya memanggilnya wanita murahan. Apa kau tidak dengar? Direktur Huo. Meskipun Su Yang adalah sekretaris Anda, tapi dia itu wanita yang tidak bisa dipercaya. Datang dengan pakaian seperti ini hari ini untuk menghancurkan pernikahan saya, cepat hukum dia. Jika tidak, reputasi keluarga Huo juga akan rusak karenanya. Pernikahanmu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Hari ini adalah pernikahan saya, Huo Xiaofan, dan Su Yang. Tidak mungkin. Hari ini jelas-jelas ini adalah pernikahan Su Wanru. Bagaimana bisa? Huo Xiaofan, bagaimana bisa tertarik pada Su Yang? Su Yang menyukaiku, bagaimana mungkin dia menikah? Dengan pria lain tanpa sepengetahuanku? Apa aku sedang berhalusinasi? Direktur Huo ternyata menikahi nona palsu dari keluarga Su? Sepertinya rumor itu tidak bisa dipercaya. Su Yang sudah menjadi nyonya Direktur Huo. Mengapa dia harus menjadi orang ketiga Peheng? Mungkin ada yang menyebarkan fitnah. Menggertak istriku, merusak pesta pernikahanku. Aku akan membuat kalian membayar sampai bangkrut. Hidangan makanan, biaya minuman anggur, dan biaya tempat acara, totalnya 2.800 miliar rupiah. Gaun pengantin Su Yang juga kalian kotori. Gaun ini bernilai ratusan triliun rupiah. Sebaiknya kalian bayar semuanya sekaligus. Kalian mau transfer atau tunai? 2.800 miliar rupiah. Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Aheng, sekarang bagaimana? Bagaimana ini? Mana ku tahu. Direktur Huo, mohon maafkan kami. Tadi aku tidak tahu sopan santun. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Yang, kami mengganggu pernikahanmu. Melihat bahwa kami pernah menjadi ibu dan anak, biarkan menantu melepaskan kami. Karena kalian tidak bisa membayar uangnya, kalian semua akan dipenjara. Tidak. Aku tidak boleh dipenjara. Su Yang, kakak, kita kan saudari. Jangan biarkan aku masuk penjara begitu saja. Su Yang, lihatlah, kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Kita juga pernah memiliki perasaan yang tulus. Tolong bantu aku, tolong bantu aku. Bahkan jika kau menjualku, uangnya tidak akan sebanyak ini. Peheng, kau tidak bisa membayar, itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bawa mereka pergi. Tunggu sebentar, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Uang sebanyak ini, aku akan mendekam di penjara sangat lama. Direktur Huo, kita bisa menulis surat utang, benar? Benar, kami akan menulis surat utang. Benar, kita bisa menulis surat utang. Bawa mereka ke bawah, tulis surat utang. Direktur Huo, ampuni aku, Direktur Huo. Jangan. Su Yang, maukah kau menikah denganku? Terima. Aku mau. Kau sudah banyak membantuku. Aku harap pernikahan ini bisa membantumu untuk mencapai keinginanmu, menjadi pewaris keluarga Huo. Direktur Huo, karena ini pernikahan palsu, kita tidak perlu berakting lagi. Kau pergilah bekerja. Pura-pura juga bisa menjadi nyata. Direktur Huo, status kita sangat berbeda. Apalagi, cepat atau lambat kita akan bercerai. Terus, kenapa? Makanya, tentang pernikahan kita, aku tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Dengan begitu, setelah bercerai, tidak akan terlalu berdampak padamu. Baik,
Aku akan mendengarkan semua yang dikatakan istriku ini saja. Aku mau minum air dulu. Suyang, waktu kita masih panjang. Sebarkan beritanya. Katakan bahwa aku bulan ini. Dia sedang bekerja di luar negeri. Oh ya, siapkan pulau terbaik untukku. Aku dan istriku akan berbulan madu. Bagus. Huo Xiaofan akhir-akhir ini. Memang dia sedang melakukan perjalanan dinas di luar negeri. Si Jalang Su yang ini ternyata mencari Huo Xiaofan palsu untuk menipuku. Sudah kubilang si Jalang ini, dia tidak punya kemampuan sebesar itu. Bagaimana mungkin Direktur Huo tertarik padanya? Aku marah sekali. Menurutku, dia sengaja membuatku kesal, ingin menghancurkan pernikahanku. Sudah sayang, jangan marah lagi. Begini saja, besok aku akan membawamu ke resor Pulau Tiansheng untuk berbulan madu. Bagaimana? Resor Tiansheng? Maksudmu yang itu, tempat paling mewah di Didu, destinasi liburan. Pulau yang didatangi oleh artis-artis besar itu? Ya, di sana. Suamiku, kamu baik sekali padaku. Tapi, aku tetap ingin mengundang semua teman-teman sekelas datang ke sini untuk mendapatkan kembali semua harga diri yang hilang hari ini. Semuanya harus kembali. Baiklah. Aku akan turuti semua maumu. Aku angkat telepon sebentar. Segera kembali. Benar-benar tidak adil. Kenapa baru memberitahuku sekarang setelah menikah? Kau sekarang ada di mana? Aku baru sampai. Kau sekarang ada di mana? Selamat. Kalian berdua akhirnya mencapai tujuan yang diimpikan. Suyang. Ada apa? Kenapa harus kamu lagi? Seharusnya aku yang mengatakan itu kan? Kenapa aku bertemu kalian lagi? Aku bilang ya, apa kamu memasang alat penyadap padaku? Kenapa baru kemarin kami memutuskan untuk datang, tapi hari ini sudah bertemu denganmu di sini? Aku menyadapmu. Aku punya suami. Untuk apa aku menyadapmu? Suami? Masih berpura-pura. Kami semua sudah mendapatkan kabar. Huo Xiaofan sedang mengurus pekerjaan di luar negeri. Mana mungkin dia menikah denganmu? Suyang kamu, untuk mendapatkan aku sudah gila. Sampai mencari aktor yang mirip dengan Huo Xiaofan untuk membuatku kesal dan merusak pernikahan kami. Beberapa orang memang tidak tahu malu menjadi pelakor, tapi sangat terang-terangan. Kalau Direktur Huo mengetahui hal ini, kamu pasti tamat. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapapun yang mengatakan aku pelakor lagi, akan aku tuntut atas pencemaran nama baik. Aku bilang Suyang, kamu benar-benar totalitas dalam sandiwara ini. Surat nikahmu ini. Kamu beli seharga Rp9.900, kan? Beberapa orang ini. Putri grup Su itu palsu, suaminya palsu. Bahkan surat nikah ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan. Semuanya palsu. Lepaskan aku. Tidak. Suwanru, kau yang merupakan putri kandung, malah menjadi pihak ketiga, menggunakan segala macam cara untuk naik ke ranjang Peiheng dan merebut pertunanganku.
Sekarang aku sudah menikah dengan orang lain, kau masih belum mau meninggalkanku. Su Wanru itu kan putri kandung keluarga Su. Mana mungkin dia melakukan perbuatan hina seperti itu? Perkataan mereka berdua berbeda, kita harus percaya pada siapa? Tentu saja percaya padaku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin mencoreng namaku. Kalian cepat usir dia keluar. Enggak. Aku sangka setelah bertahun-tahun mencintai sekretaris Su, akhirnya aku bisa mendapatkan wanita impianku. Sebentar lagi, aku harus menyapa kakak ipar. Lepaskan aku? Dasar wanita jalang, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, malah menuduh orang tak bersalah. Sungguh menjijikan sekali. Aku paling benci tinggal di hotel yang sama dengan pelacur. Cepat pergi. Aku datang untuk menginap, kau tidak punya hak untuk mengusirku. Tidak mau pergi? Kalau begitu, akan kupukul sampai kau pergi. Hentikan. Kau baik-baik saja. Direktur Huo. Kau lagi. Direktur Huo? Direktur Huo apa? Orang ini hanya aktor yang disewa Su Yang. Dia mirip dengan Huo Xiaofan, hanya itu. Oh, aku ingat dia yang menyamar sebagai Direktur Huo di pernikahan kemarin dan menunjukkan kekuasaannya, merusak pernikahan Direktur Pei dan Wanru. Ya ampun, orang ini keberaniannya kelewat batas. Dasar sampah menjijikan. Jika Direktur Huo tahu kau menggunakan namanya untuk menikahi Su yang demi uang, kalian berdua tunggu saja hukuman kalian. Direktur Huo, maafkan aku. Jika saja aku tidak bilang kemarin untuk bersikap lebih biasa saja. Mereka tidak akan salah paham padamu. Tidak masalah. Keluarga Pei dan keluarga Su yang sangat rendahan tidak berarti apa-apa bagiku. Kalian yang melakukan ini pada tangan istriku dan surat nikah kami. Memang kami yang melakukan, kenapa? Kau berani memukul suamiku. Percaya atau tidak, aku akan pastikan kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi di Didu. Mana manajer hotel? Cepat usir pasangan tidak tahu diri ini. Saya pemilik hotel ini. Ada masalah apa? Katakan pada saya. Saya adalah figur terkemuka di Didu, putri kesayangan dari keluarga Su. Dan ini suami saya, tuan muda pertama dari keluarga Pei. Salah satu dari 10 tokoh berpengaruh di Didu. Sekarang saya perintahkan Anda. Usir pasangan tidak tahu diri ini dari sini. Jangan ganggu bulan madu kami. Mohon maaf. Hotel kami tidak punya aturan mengusir tamu. Lagi pula sekarang hanya tersisa 1 kamar suite bulan madu. 200 juta rupiah. Kamar ini harus menjadi milikku. 2 orang miskin itu pasti tidak mampu membayar. Cepat usir mereka. Maaf, suite bulan madu hanya tersedia untuk pasangan yang baru menikah dan berbulan madu. Tepat sekali. Aku dan istriku sedang berbulan madu. Kamar ini benar-benar dibuat khusus untuk kami. Kalian berani mengganggu bulan madu kami juga. Jangan terburu-buru, saudaraku. Lihat, aku akan membantumu. Menurutku, mereka berdua juga pengantin baru. Bagaimana kalau begini, kalian putuskan siapa yang akan mendapatkan kamar ini melalui kompetisi kekompakan. Kompetisi kekompakan? Apa itu? Apapun pertandingannya, Direktur Pei dan Wanru adalah pasangan suami istri dan mereka berdua sangat mesra. Mereka akan memenangkan pertandingan apapun. Su Yang, kau berkali-kali mencoba menarik perhatianku. Bukankah itu hanya untuk menggodaku? Kalau begitu hari ini aku akan membuatmu kalah telak dan melihat perbedaan antara kau dan Su Wanru. Pernah lihat orang yang suka menyembunyikan kejelekan, tapi belum pernah lihat orang yang sebodoh ini. Kau tidak setampan suamiku, kau tidak sekuat suamiku. Kenapa aku harus menggodamu? Kau? Aku tidak hanya akan bertanding, aku juga akan bertaruh dengan mereka. Benar, asal kau menang. Kau bisa menyuruhnya angkat kaki dari Didu dan tidak bisa bertemu denganmu lagi. Aku tidak mau bertaruh. Kenapa? Kau takut ya? Aku punya standar tinggi, tidak akan memungut sampah dari tempat sampah. Kau bilang siapa sampah? Aku mau menambah taruhan dengan mereka. Jika mereka kalah, aku akan membuat pria tak berguna ini menjadi pelayan kita selama 3 bulan dan membersihkan toilet selama 3 bulan penuh. Pei Heng, ini adalah perselisihan antara kita berdua, tidak perlu melibatkan orang lain. Baik, kami bertaruh. Direktur Huo. Tapi saya punya satu permintaan. Jika kalian kalah, harus klarifikasi langsung bahwa istriku, Su Yang, bukan perusak rumah tangga, melainkan kamu, Pei Heng, yang mata duitan.
Setelah mengetahui Su yang bukan putri keluarga Su, kamu abaikan hubungan 8 tahun kalian dan berselingkuh dengan Su Wanru. Dan kamu, Su Wanru, adalah perusak rumah tangga yang sebenarnya. Saya ingin kamu berlutut dan harus meminta maaf pada istri saya. Meminta maaf di seluruh jaringan secara langsung. Ya Tuhan, kisah ini sungguh mengejutkan dan tidak terduga. Tidak disangka Tuan Muda Pei sudah bersama Su Yang selama 8 tahun. Tidak mungkin. Saya yang paling akrab dengan Tuan Muda Pei itu, dia sama sekali tidak pernah mengakui Su Yang sebagai pacarnya. Direktur Huo, saya hanya sekretaris Anda tidak tahu tentang kehidupan pribadi saya. Kita akan kalah. Saya tahu banyak tentangmu. Mulai sekarang. Baik. 4 foto di depan kalian ini, masing-masing mewakili 4 tahap berbeda dalam kehidupan sang wanita. Pihak pria diminta menyusunnya sesuai garis waktu yang benar. Siapa yang menyusun dengan benar dan cepat akan dianggap menang. Pertandingan dimulai. Tidak perlu 3 menit. 3 detik sudah cukup. 3 detik, omong kosong. Su Yang, suamimu, tidak hebat dalam hal itu ya. Dia pria yang terlalu cepat. Jika kamu bisa menyusunnya dalam waktu 3 detik, kamu adalah ayahku. Selesai. Bagaimana mungkin? Menyusun secepat ini, pasti mereka menyusunnya asal-asalan. Menurutku, mereka tahu mereka pasti akan kalah. Jadi mereka bersikap masa bodoh untuk menipu kita. Karena kalian tahu kalian pasti kalah, cepat minta maaf pada Wanru dan Tuan Muda Pei. Supaya nanti saat dihukum, kalian tidak terlalu kehilangan muka. Oh, mau menyerah ya? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Asalkan kau merangkak lewat kakiku, aku akan memaafkanmu. Bagaimana? Waktu yang tersisa tidak banyak. Siapa yang menang dan kalah masih belum pasti. Sial, tinggal 20 detik. Susun saja secara asal. Lagi pula dia juga menyusunnya secara asal. Paling buruk kita seri. Waktu akan segera habis. 3, 2, 1. Susunanku juga sudah selesai. Bagus, karena kedua belah pihak telah menyelesaikan tantangan, sekarang akan diumumkan hasil yang telah disiapkan sebelumnya. Urusannya benar-benar sama persis. Selamat kepada kelompok pertama karena berhasil dalam tantangan. Bagaimana dia bisa tahu banyak tentang hidupku? Bagaimana mungkin? Dia pasti hanya kebetulan benar. Hanya pasangan palsu. Hasil tesnya harus dibatalkan. Karena ada yang meragukan kekompakan kalian. Maka, silakan jelaskan mengapa kalian menyusunnya seperti itu. Foto perban yang pertama itu. Saya gunakan di hari pertama. Di hari pertama masuk kerja, saat terluka. Sudah 6 tahun sejak hari pertama saya masuk kerja. Bagaimana dia bisa mengingatnya begitu jelas? Foto kedua adalah restoran viral. Restoran viral yang paling disukai saat dia berlibur 2 tahun lalu. Foto ketiga adalah film yang paling disukai dia tahun lalu. Foto keempat adalah gelang giok yang pecah saat aku diusir dari rumah minggu lalu. Akulah putri sejati keluarga Su. Kau ini palsu. Jangan pernah lagi menginjakan kaki di pintu keluarga Su. Bagaimana mungkin Huo Xiaofan yang berwibawa itu, bagaimana bisa dia memperhatikan kesukaanku? Mungkinkah selama ini dia diam-diam mengawasiku? Mereka mengatakannya serentak. Dan semua yang dikatakan benar. Mungkinkah mereka benar-benar sudah menikah? Menyusunnya dengan benar tidak berarti kalian menang. Hubunganku dengan suamiku begitu baik, aku tidak akan kalah. Betul sekali. Cepat umumkan hasil kami. Baik, selanjutnya kami akan mengumumkan hasil kedua. Urutannya sama sekali tidak cocok. Selamat untuk kalian berdua, kalah telak. Bagaimana mungkin Tuan Muda Pei dan Wanru menikah setelah 6 tahun berpacaran?
Bagaimana mungkin tidak ada kekompakan sama sekali? Jangan-jangan apa yang dikatakan Su Yang itu benar. Su Wanru yang perusak hubungan orang. Omong kosong. Menurutku mereka jelas-jelas curang. Bajingan, kamu benar-benar tidak punya kekompakan sama sekali denganku. Apa saat kamu sedang bertanding? Kamu masih memikirkan Su Yang, si penggoda itu? Tidak sayang, aku selalu memikirkanmu. Lihat ini steak yang kamu makan tadi malam. Ini kopi yang kamu minum tadi pagi. Ini pangsit jamur truffle yang kamu makan tadi siang. Gambar keempat adalah hidangan penutup yang kamu makan sore hari. Bukankah ini semua benar? Makan, yang kamu tahu hanya makan. Apa ini steak? Ini adalah giok darah merpati yang kamu berikan padaku 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, jadi sejak saat itu mereka sudah bersama? Pangsit jamur truffle ini adalah yang kamu buat sendiri saat peringatan 2 tahun kita. Ini dan juga ini. Ini sama sekali bukan kopi. Ini air suci India. 1 tahun yang lalu. Kamu bilang ingin punya anak. Dan menyuruhku untuk meminumnya. Agar aku melahirkan anak kembar untukmu. Karena pemenang sudah diputuskan, maka sesuai dengan perjanjian taruhan, kalian harus berlutut dan meminta maaf sekarang. Dan disiarkan secara langsung, mengumumkan kepada seluruh jaringan bahwa istriku bukan perusak hubungan orang. Pertaruhan apa? Aku tidak ingat. Aku tidak sempat buang waktu bicara omong kosong dengan kalian. Aku harus kembali dan beristirahat dengan suamiku. Tangkap, hentikan mereka. Semua pengawal ini adalah pengawal zirah hitam dari keluarga Huo. Pengawal zirah hitam apa? Kurasa mereka sama saja dengan si pria lemah itu. Mereka hanya orang bayaran yang disewa Su Yang. Jika kau berani lagi tidak sopan kepada nyonya, hati-hati nyawamu bisa melayang. Kumandangkan ke seluruh penjuru dunia, Su Yang adalah satu-satunya istriku. Huo Xiaofan, siapapun yang berani tidak menghormatinya, berarti berurusan dengan seluruh keluarga Huo. Kami menyiarkan berita darurat. Baru saja Direktur Huo dari grup Huo, Huo Xiaofan, mengumumkan pernikahannya. Ia mengadakan upacara pernikahan di Balai Perjamuan Yunding 2 hari yang lalu. Pengantin wanitanya adalah sekretaris yang telah lama mendampinginya, Su Yang. Hormat kami, Direktur Huo. Hormat kami, Nyonya Muda. Ternyata Anda benar-benar Direktur Huo. Tidak mungkin, Su Yang si jalang ini. Bagaimana dia bisa dilirik oleh Direktur Huo? Beraninya Anda memfitnah Nyonya Muda. Anda harus mengklarifikasi. Atau Anda akan benar-benar menghilang. Pilih salah satu. Jangan suruh saya menghilang. Saya akan klarifikasi. Saya akan klarifikasi. Su Yang bukan pelakor. Itu semua salah Su Wanru. Dia yang merayu saya. Dan saya tidak bisa menahan godaan. Melakukan kesalahan yang pasti dilakukan semua pria. Pai Heng, apa kamu ini laki-laki? Dulu kamu memanggilku sayang. Sekarang ada masalah. Kamu mendorongku ke depan? Direktur Huo, Pai Heng lah. Yang tahu bahwa sayalah putri kandung keluarga Su, makanya dia merayuku. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, Direktur Huo. Kakak, semua ini salah Pai Heng. Kakak maafkan aku ya. Ternyata, Su Wanru adalah orang yang merusak rumah tangga orang lain. Cih, pelacur bau itu tidur dengan kakak iparnya sendiri. Omong kosong macam apa yang kamu katakan? Aku melakukannya demi kebaikan kakakku. Kak, kalau bukan karena aku membantumu menguji bajingan itu, bagaimana kamu bisa menikah dengan pria sehebat Direktur Huo? Iya kan? Berarti aku harus berterima kasih padamu. Kakak, kita seperti saudara kandung. Aku tidak butuh dimaafkan. Kau hanya perlu memastikan Direktur Huo tidak mempermasalahkannya denganku. Su Wanru, kau sama seperti Pai Heng, membuatku jijik. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kita pergi. Ayo. Tadinya mau jalan-jalan, tapi hampir saja aku mati. Pai Heng, kau pengecut.
Di saat-saat penting, kau malah mendorongku untuk dijadikan tameng. Aku mau cerai darimu. Cerai saja. Setelah cerai, aku akan mencari Suyang dan menikahinya. Suyang, kau sudah berulang kali mempermalukanku. Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Dua ranjang, ternyata dia mau tidur terpisah denganku. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Malam itu hanyalah sebuah insiden. Aku yang meminta pemiliknya menyiapkan 2 ranjang. Hah? Aku mengerti, Direktur Huo. Kita menikah berdasarkan kontrak. Aku tahu posisiku, dan sama sekali tidak akan melewati batas. Saya akan segera ke restoran di bawah untuk menyelesaikan proposal proyek Tianshui. Dua ranjang? Apa ini untuk pemisahan kering dan basah? Direktur Huo, apa maksudmu? Kita sudah menikah, masih memanggilku Direktur Huo. Seharusnya panggil suami. Itu. Udaranya itu terlalu panas, aku keluar mencari udara segar. Aku akan memberimu waktu agar kamu terbiasa secara perlahan. Subao, kamu keterlaluan sekali. Menikah mendadak dengan Direktur Huo, kok tidak ada yang memberitahuku? Aku baru tahu dari berita. Aku juga tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku dan dia hanya menikah kontrak. Dia membantuku menghilangkan label sebagai pihak ketiga. Sementara itu aku membantunya mendapatkan kepercayaan dari keluarga dan menjadi pewaris. Kita berdua cepat atau lambat pasti akan bercerai. Tapi ku dengar Huo Xiaofan sudah menjadi pewaris keluarga Huo. Jangan-jangan dia menyukaimu dan ingin hidup bersamamu sampai tua. Jangan bicara omong kosong. Aku dan dia hanya memiliki hubungan atasan dan bawahan. Lagi pula, dia sudah punya cinta pertamanya selama 6 tahun. Tak kusangka setelah berpisah denganku, Suyang menjadi begitu menarik. 6 tahun? Tapi bukankah kamu juga menjadi sekretarisnya selama 6 tahun? Orang itu jangan-jangan kamu ya? Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Aku tutup teleponnya dulu. Hei Suyang, Hei Suyang. Aku sekarang sudah bersuami. Tolong Direktur Pei menjauh dariku. Direktur Pei? Kamu sekarang memanggilku Direktur P. Kamu tidak benar-benar berpikir Huo Xiaofan tulus mencintaimu? Orang-orang yang berkuasa seperti mereka hanya mempermainkanmu. Tidak sampai 2 hari kamu pasti akan dicampakkan. Kamu sendiri yang benar-benar tidak tahu malu. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu. Aku tidak tahu malu. Kita berdua sudah bersama selama 8 tahun. Kamu bahkan tidak mengizinkanku menyentuhmu. Tapi kemudian kamu menikah dan tidur dengan atasanmu sendiri. Hei, kalian berdua. Jangan-jangan sudah bermain di belakangku sejak lama ya? Kamu layak untuk dipermainkan. Aku sungguh tidak punya waktu untuk membuang-buang kata denganmu. Suamiku masih menungguku. Suyang, aku tidak peduli sejauh mana kamu dan Huo Xiaofan sekarang. Aku bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Asalkan kamu segera menceraikan Huo Xiaofan sekarang, aku bisa langsung menikahimu. Dasar wanita jalang. Berani-beraninya menggoda priaku. Awasi suamimu baik-baik. Jangan pernah menggangguku lagi. Aduh, semua. Cepat lihat ini. Ada apa? Wanita jalang ini. Apa yang terjadi? Dia adalah wanita bersuami. Tetapi dia masih menggoda suamiku. Suamiku, sekarang ingin menceraikanku. Ini namanya memaksaku mati, bukan? Apa kamu belum selesai bikin ribut? Tidak ada habisnya. Dulu aku benar-benar buta, sampai aku meninggalkan Suyang dan memilihmu. Sekarang kamu terlihat seperti wanita kasar. Suyang tidak pernah seperti ini. Pei Heng, sekarang kamu berani menghinaku? Bagus. Kamu suka wanita murahan ini kan? Hari ini aku akan membakar wajahnya. Akan kulihat dia nanti, bagaimana dia bisa menggoda pria lagi. Hati-hati.
Suyang, kamu tidak terluka kan? Tolong, cepat panggil bantuan. Tidak. Direktur Huo terluka, cepat bawa dia ke rumah sakit dulu. Su Wanro, kamu sudah berkali-kali tidak menghormati istriku. Sampaikan perintahku. Perintahkan agar keluarga Su bangkrut. Direktur Huo, aku hanya terlalu marah tadi. Keluarga kami tidak boleh bangkrut. Jika bangkrut, hidupku sebagai putri konglomerat akan berakhir. Bawa dia pergi. Cepat pergi. Direktur Huo, maafkan saya. Ini semua karena saya, Anda jadi terluka. Direktur Huo, luka Anda parah sekali. Saya akan menelepon dokter pribadi sekarang agar dia segera datang. Panggil dokter apa? Ini hanyalah luka yang kecil. Cukup nyonya muda Anda yang merawatnya. Tapi lukanya terlalu parah. Tapi apanya yang tapi? Cepat pergi. Kak Ipar. Yang ada di samping tempat tidur. Ada obat di lemari. Nanti sebentar. Ingat, oleskan padanya. Pergi, cepat pergi, pergi. Direktur Huo. Ayo pergi. Cepat pergi. Hei. Saudaraku, ini adalah taktik penderitaan yang sudah tersedia. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Direktur Huo, silakan duduklah yang benar. Saya akan segera mengobati Anda. Dia mulai mengkhawatirkanku. Maaf, Direktur Huo. Saya akan berusaha melakukan ini selembut mungkin. Aku telah mencintaimu selama 6 tahun penuh. Kenapa kau sama sekali tidak mengetahuinya? Mengapa? Mengapa kamu tidak bisa merasakannya? Dia benar-benar bingung karena tidur. Dia bahkan mengira aku adalah orang yang disukainya. Kesepakatan awal sudah tercapai. Sudah saatnya kita bercerai. Direktur Huo. Nyonya Huo sudah bangun. Direktur Huo, bagaimana kondisi Anda sekarang? Sudah jauh lebih baik. Ini untukmu. Anda bangun sepagi ini hanya untuk menyusun ini? Benda sepenting ini harus disimpan baik-baik. Kalau tidak, akan sulit untuk memperbaikinya. Baiklah, aku pasti akan menyimpannya baik-baik. Dia menyusun kembali surat nikah itu. Mungkin agar nanti lebih mudah untuk bercerai. Ayo. Sarapan dulu. Terima kasih atas sarapan dari Direktur Huo. Tapi saya terhadap... Kamu alergi susu. Bagaimana Direktur bisa tahu hal ini juga? Tenang saja, ini adalah susu kedelai. Terima kasih, Direktur Huo. Ngomong-ngomong Direktur Huo, ada satu hal lagi yang ingin saya bicarakan dengan Anda karena pernikahan kita.
Aku harus mengangkat telepon. Lupakan saja, lebih baik setelah kembali, baru saya akan membahas perceraian. Bagaimana kawan? Berkat bantuanku, malam itu, kamu dan sekretaris Su pasti sangat panas dan mesra, benarkah? Aku akan segera punya keponakan ya. Su yang berbeda dari wanita-wanita yang kamu kenal. Dia sangat pemalu dan sangat sopan padaku. Sopan? Ini tidak benar kawan. Apa dia belum tahu kalau kamu sudah menyukainya diam-diam selama 6 tahun penuh? Masih banyak waktu. Aku akan membuatnya mengetahuinya perlahan. Gawat, menghadapi kamu yang idiot percintaan dan tidak bisa terus terang, dia pasti salah paham. Mungkin saat ini, dia sedang berpikir untuk menceraikanmu. Aduh, Subao, ada yang sedang membicarakanmu. Aduh, Subao, ada yang membicarakanmu. Melihatku, keterlaluan. Sepertinya ada orang yang sedang memikirkanmu ya. Jangan-jangan itu Direktur Huo. Kau bicara apa sih? Dia sedang bekerja. Mana mungkin dia memikirkanku? Tolong lihatkan padaku, di antara dua ini, mana yang bagus. Setelah kami berdua bercerai, aku akan berterima kasih atas bantuannya selama ini kepadaku. Jika aku jadi kamu, aku akan menunggu Direktur Huo yang mengajukan cerai duluan kepadaku. Lagi pula, bos hebat yang setampan dan sekaya dia. Dinikmati saja selama bisa. Halo, tolong bungkuskan ini untukku. Nak, ibu ini malu, tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Menurutku, lebih baik engkau saja yang membawa barang-barang ini masuk, dijual bekas dengan harga yang bagus. Ibu pergi dulu ya. Ibu, jangan pergi. Aku juga malu tahu. Jika ini bukan karena... Apa kau pikir aku rela? Semua ini adalah harta berhargaku. Nona, ini adalah toko barang mewah bekas. Apa ada yang bisa kami bantu? Ini semua barang mewah edisi terbatas. Cepat jualkan untukku. Nona, tunggu sebentar. Saya perlu meminta manajer untuk menilainya. Cepat. Subao, lihat dua orang itu. Bukankah mereka terlihat tidak asing? Jangan-jangan itu ibu angkatmu dan Suwanru yang tidak tahu malu itu? Siapapun mereka itu, tidak ada sangkut pautnya denganku. Terima kasih banyak. Xiao, bukankah kamu bilang ingin mencoba restoran yang sedang viral di bawah itu? Ayo kita pergi. Tidak bisa. Aku harus melihat hari ini. Apakah benar mereka berdua? Suwanru. Ternyata benar kamu ya, Suwanru. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Aku bukan. Kalian salah orang. Nyonya Suwanru, barang-barang mewah dan perhiasan Anda. Setelah harganya dinilai untuk dibeli kembali oleh pasar barang bekas ini, totalnya mencapai 1.407.560.000 rupiah. Apa katamu? Dulu aku menghabiskan beberapa juta ketika membelinya. Kenapa di tempat kalian, harganya bahkan tidak mencapai 1/10-nya? Toko kalian ini curang. Bukankah kamu bilang, kamu bukan Suwanru? Kenapa sekarang malah mengakuinya? Kalau aku, memang kenapa? Aku, putri sulung keluarga Su yang terhormat, datang dan berkeliling untuk berbelanja di mal ini dengan diam-diam. Apa yang begitu mengejutkan? Iya kan, Bu? Benar, kami memang datang untuk berbelanja di mal. Sebentar lagi, kami masih akan makan makanan Prancis kelas atas yang harganya ratusan ribu per orang. Sungguh, kamu pandai sekali berpura-pura. Siapa di seluruh Didu yang tidak tahu, keluarga Su kalian sudah bangkrut. Kamu bahkan sudah menjual barang mewah bekas di sini. Kalau memang tidak punya uang, bilang saja. Dasar gadis kurang ajar. Bagaimana caramu berbicara kepada kami? Hah, apakah Suyang, si tidak tahu berterima kasih ini yang menghasutmu? Suyang, kamu menyebabkan keluarga Su kami bangkrut. Beginikah caramu membalas kebaikanku membesarkanmu? Kebaikan membesarkan seorang anak? Nyonya Su, saya harus mengingatkan Anda. Anda yang besarkan saya, bukan karena Anda mencintai saya, melainkan karena saya mengalirkan darah keluarga Su. Jika tidak, Anda juga tidak mungkin. Tepat di hari Anda membawa pulang Suwanru, langsung memutuskan hubungan dengan saya. Itu benar sekali. Di mata orang-orang yang hanya mementingkan keuntungan seperti kalian, garis keturunan adalah yang paling penting. Subao, ayo kita pergi. Kenapa kamu berbicara seperti itu kepada ibuku? Kalian berani mendorongnya sampai terluka. Hari ini aku harus memberi kalian pelajaran yang bagus. Dasar dua orang tua menyebalkan. Tunggu sebentar. Tidak apa-apa. Anggap saja ini seperti digigit anjing. Kau bilang siapa yang anjing? Siapa yang gonggongannya paling keras, dialah anjingnya. Aku kasih tahu ya, mulai hari ini, kita menjalani hidup masing-masing. Bahkan saat bertemu, anggap saja orang asing, pura-pura tidak saling kenal saja.
Ayo pergi, aku tidak mau melihat mereka. Suyang, jangan sok suci. Tunggu saja sampai Huo Xiaofan bosan denganmu. Di hari dia meninggalkanmu, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku dan ibuku. Suyang, Huo Xiaofan, dia ternyata istri direktur Huo kami, Nona Suyang. Silakan tetap di sini. Ada apa? Hari ini toko kami sedang mengadakan promosi. Semua pelanggan yang bermarga Su dan masuk ke toko, semua barang gratis. Direktur Huo sudah memberikan pesan. Ibu direktur berbelanja di mall, bisa memilih barang apapun yang beliau sukai. Benarkah? Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Kebetulan sekali, aku juga bermarga Su. Jadi barang-barang ini aku boleh memilihnya sesuka hati. Nona Su, ini semua adalah barang-barang berharga di toko kami. Silakan lihat, Anda suka yang mana? Pilih saja sesuka Anda. Tidak perlu, saya tidak bisa mengambil barang Anda begitu saja. Tidak begitu saja, tidak begitu saja. Jika saya membuat Anda senang, mungkin Direktur Huo akan menaikkan gaji saya. Nona Su, jika Anda bingung harus memilih yang mana, biar saya bantu pilihkan. Ini adalah kalung perhiasan yang pernah dikenakan Ratu Inggris. Kami berikan kepada Anda. Ya ampun, ini bernilai 2 miliar rupiah. Dan ini adalah perhiasan emas yang pernah dipakai selir yang dari dinasti Tang. Kami juga berikan kepada Anda. 6 miliar rupiah loh, yang ini 6 miliar rupiah. Ada juga yang ini. Semua ini, kami berikan semua kepada Anda. Ya ampun, Subao, Anda beruntung besar. Sudah cukup, baiklah. Karena yang bermarga Su gratis, bungkuskan semua sisa barang ini untuk saya. Baik. Nyonya, total harga semua ini adalah 160 miliar rupiah. Anda ingin membayar dengan kartu atau cek? Apakah Anda sudah gila karena miskin? Kami sama-sama bermarga Su. Mengapa Su yang mendapatkan barang gratis? Sementara saya harus membayar 160 miliar rupiah. Saya lihat ini hanyalah modus penipuan. Tadi Anda bilang semua yang bermarga Su gratis. Putri saya juga bermarga Su, kan? Betul. Saya adalah pewaris asli keluarga Su. Dia, Suyang, hanya orang palsu. Tadi saya lupa menjelaskan peraturannya dengan jelas. Pelanggan yang beruntung tidak hanya harus bermarga Su, tetapi tinggi badannya juga harus 168 cm, memakai atasan putih, rok hitam, dan namanya juga harus terdiri dari 2 kata. Apa maksudmu? Semua persyaratan ini jelas dibuat khusus untuk Suyang, kan? Benar, kenapa Anda tidak sekalian saja menyebutkan nomor kartu identitasnya? Nona Suyang, ini adalah barang mewah yang diberikan toko kami untuk Anda. Silakan diterima. Terima kasih. Ayo pergi. Sangat menyebalkan ya. Beberapa orang itu, keluarganya sudah bangkrut, bahkan tidak punya keberuntungan untuk memenangkan hadiah sama sekali. Pasti Anda sangat iri setengah mati. Ayo. Apa-apaan acara murahan ini, saya sama sekali tidak tertarik. Mama, ayo kita pergi. Nyonya, Anda telah memecahkan barang dagangan toko kami, total harganya 200 miliar rupiah. Anda baru bisa pergi setelah membayarnya. 200 miliar rupiah? Kenapa Anda tidak merampok sekalian saja? Betul, tadi Suyang yang menjengkelkan itu mengambil begitu banyak barang, dan Anda tidak memintanya bayar. Saya yakin barang-barang Anda ini hanya barang 2000-an dari pasar grosir. Awas kalau saya laporkan Anda atas tuduhan pemerasan. Nyonya, Anda boleh melapor ke polisi. Ini adalah sertifikat perhiasan yang baru saja Anda pecahkan. Dan ini adalah perhiasan yang baru saja Anda rusak. Tunggu sampai polisi datang. Kita lihat siapa yang akan dipenjara. 200 miliar rupiah, keluarga Su kami sudah bangkrut. Kami tidak bisa membayar uang sebanyak ini. Ganti rugi atau penjara, pilih sendiri. Bayar ganti rugi. Kami akan membayarnya. Bu, bukankah kamu masih punya kartu kredit? Cepat gesek saja. Aku tidak mau masuk penjara. Surat perjanjian perceraian. Perjanjian perceraian. Hahaha. Huo Xiaofan dan Suyang ternyata menikah berdasarkan perjanjian. Suyang, sekarang kau akan berada di bawah kendaliku. Subao, kita benar-benar beruntung hari ini. Apa kau benar-benar berpikir rezeki nomplok bisa datang begitu saja? Apa maksudmu? Jika dugaanku tidak salah, semua ini pasti disiapkan oleh Huo Xiaofan. Pantas saja
saja ia menjadi orang yang berada di puncak piramida global. Tapi Subao, aku merasa Direktur Huo benar-benar serius padamu. Bagaimana kalau kalian tidak usah bercerai saja? Apa dia benar-benar menyukaiku? Menurutmu, jika aku bilang pada Suyang, aku menyukainya selama 6 tahun, apa dia akan terkejut? Apa dia bisa menerimaku? Tenang saja, kawan. 6 tahun jatuh cinta diam-diam, setiap tahun menyiapkan hadiah ulang tahun, aku beritahu kau, gadis manapun, tidak akan bisa menolak pria seserius ini. Direktur Huo, Nyonya sudah kembali. Kita harus cepat pergi, banyak barang yang belum kita siapkan. Ayo. Mungkin, apa yang dikatakan Xiao Xiao itu benar. Aku harus bertanya padanya dulu tentang perasaannya yang sebenarnya padaku, baru setelah itu aku mempertimbangkan perceraian. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Kau duluan. Pak Direktur Huo, terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Aku memilih hadiah, lihatlah, apakah Anda benar-benar menyukainya. Istriku, apakah ini maksudnya ingin mengikatku? Pak Direktur Huo, sebenarnya ada satu hal yang ingin aku katakan kepadamu. Katakan. Itu, sebenarnya aku. Saudara sudah siap, cepatlah keluar sebentar. Apapun yang ingin kau katakan, bicarakan nanti, aku akan segera kembali. Untuk gadis yang aku cintai, semoga dia selalu bahagia dan ceria. Ini tahun pertama aku mencintainya. Ini tahun kedua aku mencintainya. Ini tahun ke-6 aku mencintainya. Ternyata hari ini dia ingin menyatakan cinta pada gadis pujaannya. Saudaraku, nanti saat kamu bicara, kamu harus ekspresikan ketulusan. Kamu harus menceritakan semua kepedihan dan kesulitan cinta selama 6 tahun ini. Ungkapkanlah dengan jelas. Mengerti? Aku tahu. Tim fotografi, tim pencahayaan, tim suasana, bersiap, kita akan menjemput Nyonya. Baik. Suyang. Kemana dia? Direktur Huo, aku kembali ke perusahaan duluan untuk menyiapkan proposal. Ternyata, Direktur Huo ingin menyatakan cinta pada gadis yang diam-diam dicintainya selama 6 tahun. Sepertinya sudah waktunya aku pergi. Ipar benar-benar profesional ya, sampai sekarang pun tidak lupa bekerja. Padahal ini hanya pernikahan kontrak. Kenapa? Saat mendengar dia menyatakan cinta pada orang lain, hatiku terasa sedikit tidak nyaman. Apa jangan-jangan aku mulai menyukai bosku sendiri? Suyang, kau harus mengerti, hubunganmu dengannya hanya sebatas atasan dan bawahan. Kau tidak boleh punya harapan yang tidak-tidak pada bosmu sendiri. Nyonya Huo memang wanita karir yang hebat. Sampai selarut ini masih lembur. Direktur Huo, mengapa Anda datang? Kau belum makan malam, kan? Aku bawakan nasi daging sapi kesukaanmu. Sini. Direktur Huo, pernikahan kita adalah kontrak dan juga Anda sudah membantuku menghapus label pelakor dan aku sudah membantumu menstabilkan kedudukan keluarga Huo. Sebaiknya kita cari waktu untuk bercerai. Nyonya Huo begitu cerdas dalam pekerjaan, tapi mengapa begitu lambat dalam hal perasaan? Lambat? Maksud Anda? Bukankah kita menikah karena kontrak? Aku tidak pernah bilang ingin menceraikanmu. Lagi pula, aku satu-satunya penerus keluarga Huo. Status pewaris sudah lama menjadi milikku. Apa aku masih butuh kau untuk membuktikannya? Tapi, bukankah Anda sudah punya pujaan hati selama 6 tahun? Nyonya,
Orang yang Direktur Huo cintai selama 6 tahun itu selalu Anda. Dan juga, ia sudah jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Sisa hidupnya hanya akan ada dirimu. Benarkah? Ya. Kita memang harus mengakhiri pernikahan kontrak ini. Aku memohon untuk tinggal bersamamu selamanya. Tidak akan pernah bercerai, tidak akan pernah berpisah. Kau mau? Saya bersedia. Sudah kuduga, pernikahan Su Yang dan Huo Xiaofan pasti bermasalah. Tidak kusangka, ternyata itu hanya pernikahan kontrak. Aku tidak kalah darinya. Besok aku akan mulai bekerja di sana. Aku tidak percaya, aku tidak bisa mendapatkan Huo Xiaofan. Dasar wanita jalang, apa yang baru saja kau katakan? Kalau kau berani pergi, kita akan bercerai. Cerai saja, siapa takut tunggu sampai aku menjadi Nyonya Huo. Semua kekayaan Didu akan menjadi milikku. Siapa kau sebenarnya? Susu kedelai kesukaanmu. Terima kasih banyak, Direktur Huo. Masih sekaku ini. Seharusnya kau memanggilku suami sekarang. Suamiku. Direktur Huo, proyek kita di luar negeri bermasalah. Baik, aku sudah tahu. Pergilah tanpa khawatir. Serahkan urusan inspeksi cabang hari ini padaku. Aku menikahimu agar kau bisa menikmati hidup di rumah. Urusan cabang itu, aku akan mencari orang lain untuk mengurusinya. Tidak bisa. Kau mengurus perusahaan sendirian, kau pasti sangat lelah. Aku sudah menjadi sekretarismu bertahun-tahun. Aku bisa banyak membantumu. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya, istriku. Aku pergi dulu. Tuan, Anda datang untuk menginspeksi cabang keluarga Huo. Apa perlu saya memberitahu Direktur Huo? Huo Xiaofan, anak nakal itu, berani-beraninya dia menikah dengan orang lain tanpa pemberitahuan saat aku sedang liburan di luar negeri. Hari ini, aku berpakaian seperti ini. Hanya untuk menguji kepribadiannya dengan baik. Jangan ada di antara kalian yang ikut campur. Baik. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Tidak ada yang serius. Hanya punggung saya agak sakit. Bagaimana kalau saya pesan taksi dan mengantar Anda ke rumah sakit? Tidak bisa. Saya tidak bisa pergi. Saya belum bertemu dengan wanita yang dinikahi cucu saya. Siapa tahu seperti apa rupanya. Tidak usah, Nona. Saya ada urusan lain. Ini kartu nama saya. Jika Anda merasa kurang enak badan, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Baiklah. Terima kasih. Kakek, saya hampir terlambat bekerja. Saya pergi dulu ya. Oh, terima kasih, Nona. Gadis ini orangnya baik. Andai saja dia adalah istri cucu saya. Kalian semua harus sangat waspada. Hari ini istri Direktur Huo datang untuk pertama kalinya meninjau kantor cabang. Pastikan kalian menyambutnya dengan baik, sama sekali tidak boleh meremehkannya. Baik. Silakan kembali bekerja. Hari ini saya berpakaian sedikit sederhana. Seharusnya saya bisa cepat akrab dengan semua orang, kan? Halo. Saya adalah istri dari Direktur Huo. Tas model musim panas yang baru dari Hermes. Anting-anting Prada. Sepatu mewah Chanel. Sepertinya dia adalah istri Direktur Huo. Salam, Nyonya Direktur. Salam, Nyonya. Nyonya Direktur, Nyonya Direktur, Nyonya. Direktur. Nyonya. Anda memanggil saya. Nyonya, jangan terlalu merendah. Direktur Huo sudah berpesan, dia pergi berpergian, Anda yang akan mengelola urusan perusahaan Huo cabang. Saya disuruh mengurus perusahaan Huo? Mungkinkah Huo Xiaofan dan Su yang bercerai? Karena perasaannya pada saya sangat mendalam. Benar, saya adalah istri direktur kalian. Su Wanru. Beraninya kamu datang ke grup Huo untuk menipu. Su Yang, kenapa kamu ada di sini? Apa sebenarnya tujuanmu datang ke grup Huo? Apa sebenarnya? Padahal saya yang merupakan istri Huo Xiaofan. Kurang ajar. Istri Direktur Huo, apakah kamu bisa menirunya? Benar, istri direktur kami memakai barang-barang bermerek. Terlihat jelas dia adalah putri dari keluarga kaya. Sedangkan kamu yang memakai barang murahan, hanyalah seorang karyawan biasa, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya.
Karyawan biasa, sepertinya Huo Xiaofan, benar-benar sudah bosan dengannya. Ini kesempatan yang bagus untuk memanfaatkan, menyiksanya, mempermalukannya, dan mengembalikan semua yang dia ambil dari saya. Sudah larut, kembali bekerja. Kamu datang ke sini dan bersihkan mejaku. Kenapa masih berdiri mematung? Nyonya sedang mempromosikanmu, cepat datang dan ikuti dia. Cepat pergi. Grup Huo adalah perusahaan suami saya. Saya tidak akan membiarkan kamu seenaknya di sini. Nyonya, Anda sangat cantik hari ini. Kenapa kamu berdiri di situ? Seperti patung saja. Cepat bersihkan meja kerja Nyonya. Nyonya apanya dia? Kenapa harus aku yang membersihkan? Bisa melayani istri Direktur Huo, itu adalah keberuntunganmu. Jangan tidak tahu diri. Kamu terlambat masuk hari ini. Maka kamu harus menerima hukuman. Kalau tidak, aku akan memecatmu. Benar, orang yang tidak menghargai waktu seperti ini harus dihukum dengan baik. Betul sekali, dia berani terlambat hari ini. Besok dia berani membolos. Menurutku, dia harus disuruh mengepel toilet saja. Kau dengar itu, Suyang? Sekarang juga. Cepat bersihkan toilet itu. Baiklah, aku bisa membersihkannya. Tapi kamu, membersihkannya bersamaku. Kamu gila, aku ini adalah istri presiden direktur keluarga Huo yang terhormat. Masih ingin aku membersihkan toilet bersamamu? Kenapa harus? Karena kita berdua terlambat hari ini. Seluruh perusahaan ini milik keluarga kami. Kamu masih berani mengatur keterlambatanku, Suyang? Saat ini, kamu hanyalah anjing yang mengemis makanan di bawah kakiku. Masih berani bermimpi ingin setara denganku? Tidak masalah. Karena kamu tidak mau. Kalau begitu kita telepon saja Direktur Huo, minta dia yang menilai, bagaimana? Tidak bisa. Meskipun Suyang dan Huo Xiaofan mengalami masalah pernikahan, tapi aku belum menikah dengannya. Kalau dia datang, identitasku akan terbongkar. Aku yang membersihkan saja, tidak masalah. Sebagai istri presiden direktur, aku harus memberi contoh untuk semua orang. Hal kecil ini tidak perlu mengganggu suamiku. Kalau begitu silakan. Aduh, Nyonya, silakan duduk. Bau sekali. Saya sudah menyemprotkan sebotol parfum. Kenapa tubuh saya masih berbau kotoran? Nyonya, si Suyang itu berani berbuat seperti itu pada Anda. Anda tidak boleh membiarkannya. Betul, Nyonya. Dia harus diberi pelajaran setimpal agar dia tahu siapa raja di sini. Jam tangan Patek Philippe saya mana? Kenapa hilang? Kenapa tidak ketemu? Di mana Suyang? Kenapa dia belum kembali? Jangan-jangan dia yang mencurinya. Iya, benar. Hari ini, dia yang paling lama bersama Nyonya Presiden Direktur dibandingkan yang lain, pasti dia yang mencurinya. Bagus, berani mencuri jam tangan Nyonya Presiden Direktur. Kita harus memberinya pelajaran yang baik. Setuju. Benar. Dasar wanita jalang, baru hari pertama bekerja, sudah berani mencuri barang saya. Saya benar-benar meremehkanmu. Apa katamu? Masih pura-pura. Cepat keluarkan jam tangan Nyonya Presiden Direktur itu sekarang. Jam tangan apa? Aku tak pernah lihat. Bagus, kau masih berani menyangkalnya. Nyonya kehilangan jam tangan Patek Philippe. Pasti kau yang mencurinya. Cepat keluarkan. Dia tidak waras. Mengapa kalian menyalahkanku karena barangnya hilang? Jika kalian ingin menjebakku, tunjukkan buktinya. Dasar wanita jalang, jangan berpura-pura. Jam tanganku memang kau yang mencuri. Awalnya kukira Au hanyalah anak liar yang tidak diinginkan siapapun, tidak kusangka. Ternyata kau juga seorang pencuri. Pantas saja tadi dia terus-terusan membuat keributan, terus mengganggu Nyonya Huo, ternyata untuk mencuri barang. Sekarang cepat minta maaf kepada Nyonya Huo dan kembalikan barang curiannya. Kalau tidak, besok kau tidak perlu datang bekerja lagi. Aku tidak mencuri, kenapa aku harus minta maaf? Hanya sebuah jam tangan, aku juga memilikinya. Jam tangan murahanmu itu bagaimana bisa dibandingkan dengan milik Nyonya Huo? Benar, kau tahu tidak? Jam tangan Patek Philippe milik Nyonya Presiden Direktur kami bernilai puluhan juta. Apa kau mampu membelinya? Seseorang yang menjual barang mewah sebagai barang bekas, mungkinkah memiliki jam tangan bernilai puluhan juta? Suwanru, apa kau lupa grup Su kalian sudah bangkrut? Kau berani menuduh Nyonya? Seseorang yang bisa menikah dengan Direktur Huo pasti dari keluarga terpandang. Bagaimana mungkin bangkrut? Bangkrut atau tidak, tanyakan saja sendiri. Jika ingin menjadi seekor anjing,
Jadilah anjing yang punya otak. Bagus. Dasar wanita jalan. Mencuri barangku, tapi tak mau mengaku. Baik, kalian. Lepaskan pakaiannya. Geledah dia. Lepaskan aku. Siapa sebenarnya menantuku? Aku sudah mencarinya sepanjang pagi, tapi belum juga ketemu. Wah, bukankah itu gadis yang membantuku pagi ini? Kakek, kenapa kakek datang ke cabang perusahaan? Dan mengapa kakek memakai seragam petugas kebersihan? Jangan pedulikan aku sedang melakukan kunjungan rahasia. Kakek, tolong jangan menyusahkanku. Jika Direktur Huo tahu kakek menjadi petugas kebersihan di perusahaan, dia pasti akan memarahiku. Sebaiknya kakek dengarkan aku, ikut denganku ke kantor Presiden Direktur. Untuk beristirahat. Aku tidak mau. Kakek. Suyang, kau cari mati. Aduh. Jam tangan Patek Philippe, Nyonya. Ini jam tangan Nyonya. Bagus, Suyang. Sekarang kau tertangkap basah. Apa lagi yang bisa kau katakan? Sekarang, cepat berlutut dan minta maaf padaku. Ini jam tanganku. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kembalikan itu padaku. Berani sekali kau. Sekarang, kau bahkan berani merebutnya terang-terangan. Su Wanru, apakah karena keluarga Su bangkrut, pikiranmu jadi terganggu? Apa katamu? Di bagian belakang jam tangan mewah seperti ini, ada kode verifikasi anti pemalsuan. Kau ingin memilikinya? Lebih baik kita pindai. Untuk melihat informasi pembeli terverifikasi, apakah itu kau atau aku? Jam tanganku dicuri olehmu. Aku baru saja mau memindainya jika ternyata informasi Suyang yang muncul. Bukankah aku akan ketahuan? Kelihatannya kau takut ya? Apa yang perlu ditakutkan? Nyonya, menurutku Suyang ini memang keras kepala. Bagaimana kalau, Nyonya, pindai saja, biarkan dia sadar. Tapi... Nyonya, tidak apa-apa. Cepat pindai. Biarkan dia melihat perbedaan antara dia dan Nyonya. Pemindaian berhasil. Sedang membuka informasi identitas eksklusif. Suyang, sudah lihat? Kode QR ini asli loh. Jam tangan semahal ini, mana mungkin kau yang miskin bisa membelinya? Pasti kau mencuri dari Nyonya. Hanya seorang staf kecil, tapi bilang jam itu miliknya. Kalau jam itu benar milikmu, aku akan jadi cucumu. Informasi identitas pembeli telah ditampilkan. Nama pembeli, Suyang. Ini Tanggal nama dan foto pembelian Suyang. 2024. Kenapa muncul 25 di Desember. situs resmi Patek Philippe? Benar Nyonya, jam tangan Nyonya, kenapa dibeli oleh Suyang? Mungkinkah Suyang adalah Nyonya Presiden yang sebenarnya? Bagus, beraninya kamu membohongiku. Nyonya, tadi kami sungguh buta. Mohon maafkan kami. Benar Nyonya, anggap saja kami tidak penting. Ampuni kami. Ini semua salah Su Wanru yang merebut posisi. Nyonya, jika Anda ingin memukul atau memarahi, datangilah dia. Apa yang kalian lakukan? Itu hanya kode anti pemalsuan saja. Apa buktinya? Barang palsu kini dibuat sangat mirip aslinya. Ini sama sekali tidak valid. Su Wanru, apakah itu tumor di lehermu? Berbicara tanpa berpikir dulu. Ini adalah situs resmi Patek Philippe. Mungkinkah ini palsu? Namun, apa yang dikatakan Nyonya Direktur ini ada benarnya juga. Sebelumnya saya juga pernah membeli beberapa barang palsu kelas atas. Itu dibuat persis seperti aslinya. Jangankan kode anti pemalsuan ini. Nota pembelian, kemasan kotak hadiah, semuanya persis sama seperti aslinya. Benar. Kalung tiruan Bevelgari yang saya beli minggu lalu benar-benar bisa menipu mata. Bagus, Suyang, kamu membeli barang palsu saja sudah cukup buruk. Berani-beraninya kamu bersikap tidak sopan pada Nyonya Direktur. Hampir membuat kami salah menuduhnya. Sekarang juga cepat berlutut dan minta maaf kepada Nyonya Direktur. Memintaku berlutut padanya? Jangan harap. Ini. Bukankah ini gelang tanganku? Kenapa ada di sini? Suyang, meskipun kamu tidak mengambil jam tangan Nyonya Direktur, tetapi kamu mencuri gelang tangannya. Kali ini kau tertangkap basah. Coba kulihat bagaimana kau mengelak. Saya belum pernah melihat gelang ini. Jika kalian tidak percaya, kita bisa periksa rekaman CCTV. Baiklah, periksa CCTV. Tunggu sampai saya mengumpulkan cukup bukti. Saya akan mengirimmu ke penjara. Tidak masalah, tetapi jika rekaman CCTV menunjukkan bahwa saya dijebak, maka beberapa orang harus masuk penjara. Sudah, kita tak perlu membuang waktu dengannya. Sekarang kita pergi ke ruang CCTV. Periksa CCTV. Kalau begitu, aku akan ketahuan. Tidak.
Tidak perlu membuat masalah sebesar itu. Suyang, kau minta maaflah padaku. Maka masalah ini selesai. Periksa, saya tidak melakukan hal buruk. Jadi tidak takut untuk diperiksa. Kenapa? Kau takut? Sikap macam apa ini? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Nyonya. Nyonya, kita pergi sekarang juga. Tunggu. Tidak perlu membuat keributan hanya karena masalah kecil ini. Anggap saja hari ini saya berbesar hati. Saya memaafkanmu. Nyonya Huo, Anda sungguh terlalu baik hati. Tapi, saya tidak tahan dia memperlakukan Anda seperti ini. Kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas dan mengembalikan keadilan untuk Anda. Ayo kita periksa CCTV. Ayo kita periksa CCTV. Ayo. Ayo, benar. Ayo. Itu. Kantor direktur. Kenapa kita ke sini? Nyonya, ruang CCTV agak jauh dari sini. Kebetulan di kantor Direktur Huo, kita juga bisa melihat semua rekaman CCTV perusahaan. Benar, Nyonya. Hanya saja, kantor pribadi direktur membutuhkan pemindaian wajah. Anda sebagai istrinya pasti bisa masuk. Nyonya, tolong segera lakukan pemindaian wajah. Pemindaian wajah. Gawat, bagaimana bisa aku membuka pintu sekarang? Suanru, bukankah kau bilang kau adalah istri Direktur Huo? Kalau begitu, kau pasti bisa membuka gerbang keamanan ini kan? Omong kosong. Tentu saja istri direktur. Tentu saja dia bisa masuk. Nyonya, cepat buka pintunya. Hajar saja wajah orang udik ini. Ayo. Pemindaian wajah dimulai. Mohon maaf, identifikasi gagal. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa gagal? Jangan-jangan Direktur Huo belum merekam wajah Nyonya ya? Betul. Suamiku belum sempat memasukkan wajahku setelah kami menikah. Suamiku menyayangiku. Dia tidak mengizinkanku bekerja. Dia memintaku menikmati hidup di rumah. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Kau hanya hebat dalam bicara saja. Terlalu sering berbohong, nanti kena karma di jalan. Kau berani mengutukku. Kalau berani, coba kau lakukan pemindaian wajah dan buka pintunya. Kalau begitu kalian, buka mata lebar-lebar dan perhatikan baik-baik siapa istri Huo Xiaofan yang sebenarnya. Pemindaian wajah dimulai. Identifikasi berhasil. Selamat datang, Nyonya. Aduh, aku benar-benar mengira kau berhasil diidentifikasi. Ternyata, ada orang di dalam yang membukakan pintu. Kakek, kenapa kakek di sini? Kenapa kakek berada di kantor Direktur Huo? Aku datang untuk membersihkan. Hei, tukang bersih-bersih. Ini adalah ruang VIP keluarga Huo. Apa ini tempat yang bisa didatangi oleh petugas kebersihan kotor sepertimu? Kau siapa? Beraninya kau berbicara seperti itu padaku? Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya membentakku. Aku adalah istri Direktur Huo. Percaya atau tidak, aku akan meminta HRD memecatmu sekarang juga. Istri. Jadi, wanita jelek yang tidak tahu sopan santun ini adalah orang yang dinikahi mendadak oleh cucuku. Apa mata Huo Xiaofan buta? Bagaimana dia bisa menyukaimu? Kau bilang apa? Dasar orang tua tidak tahu diri. Beraninya kau tidak sopan kepada istri Direktur Huo. Kau dipecat. Bagaimana kalian bisa memperlakukan orang tua seperti ini? Dia sudah bilang bahwa dia adalah petugas kebersihan grup Huo. Maka dia memiliki hak untuk membersihkan setiap sudut dari grup Huo. Hei kau, membela orang tua petugas kebersihan yang kotor. Apa maksudmu? Aku lihat kau memang sengaja tidak menghormati Nyonya. Apa Nyonya? Bahkan tidak punya hak untuk memecat seorang petugas kebersihan? Cepat pecat dia. Bau sekali. Benar, kita semua adalah elit sosial. Dia sangat bau, mungkin ada bakteri di tubuhnya yang akan menular pada kita. Kalian memperlakukan orang tua dengan begitu kejam? Apa kalian tidak punya kerabat yang lebih tua? Tidak punya orang tua? Gadis ini benar-benar baik, dia bahkan membela orang tua sepertiku. Banyak bicara, cepat pergi dari sini. Macam, ini adalah perusahaan dari cucuku, Huo Xiaofan. Aku adalah kakeknya, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Anda kakeknya Huo Xiaofan? Ya nak, jangan takut. Ada kakek di sini. Tidak ada yang bisa menindas kita. Apa yang terjadi ini? Kakek Direktur Huo, kenapa dia jadi petugas kebersihan perusahaan? Memangnya kenapa lagi? Menurutku, orang tua ini sedang kambuh pikunnya dan hanya berpura-pura gila di sini. Ternyata, dia bukan kakek Huo Xiaofan. Dasar orang tua tidak tahu diri ini, sungguh berani dia mengaku sebagai kakek suamiku. Menurutku, si Jalang Suyang ini pasti mencari kaki tangan untuk mencuri barangku. Kalian, cepat buang dua sampah ini. Keluarkan dari sini. Hentikan. Apa yang kalian lakukan? Dasar wanita kejam. Kau sebagai isteri Huo Xiaofan. Berani-beraninya dia memukulku. Apa kau percaya? Aku akan suruh cucuku menceraikanmu. Memangnya kenapa jika aku yang memukulmu? Apa kau percaya?
Jika kau membuatku menjadi marah, aku akan membuat kalian menghilang lebih dulu. Kakek, Di mana manajernya itu? Suruh dia keluar untuk menemuiku. Saya manajernya. Siapa yang memanggil saya? Wakil manajer Zhang, kedatangan Anda ini tepat sekali. Di sini ada orang mengaku sebagai kakek Direktur Huo. Coba Anda perhatikan. Apa Anda mengenalnya? Hanya seorang kakek tukang bersih-bersih. Aku tidak mengenalnya. Apa kau karyawan baru? Panggilkan manajer Wang kemari. Dia mengenalku. Pergi kau. Memangnya siapa kau ini? Berani bertemu kami? General Manager cabang? Kenapa kalian masih diam saja? Cepat, usir orang gila ini keluar. Kalau Direktur Huo tahu ada orang di sini mengaku-ngaku kakeknya, kita semua pasti akan menerima akibatnya. Baik. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu cucuku datang. Hu Xiaofan, anak nakal, cepatlah datang ke kantor dan ceraikan istrimu. Kau masih berani berteriak, menyebut nama Direktur Huo, Oscar berutang 1 patung emas kecil padamu. Kakek tua sialan, sadarlah akan dirimu sendiri. Penampilanmu sangat menyedihkan. Masih berani mengaku-ngaku kakek Direktur Huo. Kakek tua sialan ini, bau sekali. Mana mungkin dia kakek suamiku? Cukup. Kau menilai orang dari penampilan, sombong dan tidak sopan. Sama sekali tidak pantas menjadi cucu menantuku di keluarga Huo. Orang tua, apa dramamu sudah selesai? Kamu berani-beraninya memukulku. Kamu berani mengaku-ngaku menjadi kakek suamiku. Aku berani memukulmu. Suanru, kamu gila? Kakek Huo dia adalah pendiri grup Huo. Datanya ada di internet. Kalian cek sana. Tertulis sangat jelas di internet. Ini benar-benar Tuan Tua Huo? Kenapa kamu panik? Lelaki tua ini berusaha keras untuk berpura-pura, pasti menyebarkan informasi palsu di internet. Tuan Tua Huo, sekarang ini sedang berlibur di Maladewa. Tidak mungkin muncul di sini. Tepat sekali. Lagi pula, aku adalah istri Direktur Huo. Kakek suamiku, mana mungkin aku tidak mengenalnya. Sebelum kamu mencoba berpura-pura, setidaknya cari tahu dulu. Kakekku sekarang sedang berlibur di luar negeri. Lakukanlah pemeriksaan latar belakang, baru datang kemari dan berpura-pura. Suanru, kamu memaksakan kehendak. Kalian begitu lancang, tunggu cucuku datang nanti, kalian semua akan tamat. Aku. Suanru, jika kamu bertingkah tidak masuk akal lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalian, ikat mereka berdua. Bawa ke gudang. Setelah suamiku kembali, biarkan mereka diberi pelajaran. Coba lihat siapa yang berani. Apa ini benar-benar Direktur Huo? Mungkinkah dia benar-benar Tuan Tua Huo? Cuma editan foto, siapa yang percaya? Kenapa kalian tidak segera mengikat mereka? Lepaskan aku. Gawat, ini adalah vas antik kesayangan Direktur Huo. Nilainya 6 triliun rupiah. Apa yang harus kita lakukan? Lalu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana vas senilai 6 triliun rupiah ini akan berakhir? Kenapa kamu panik? Bahkan jika vas itu rusak, Presiden tidak akan menyalahkan Nyonya. Apa kamu punya hak untuk bicara? Suanru, kamu telah melakukan kesalahan sebesar ini. Apa kamu masih mau terus berbohong? Ini barang milik suamiku. Memangnya kenapa kalau 6 triliun rupiah? Kalau pecah ya sudah pecah. Aku hanya ingin senang-senang. Sungguh kurang ajar. Kamu memukulku dan juga merusak barang milik cucuku. Tunggu sampai cucuku datang nanti, aku akan menyuruhnya menceraikanmu. Aku ingat kakek ini benar-benar kakek suamiku. Dia pernah menunjukkan foto keluarga padaku sebelumnya. Kakek, Anda salah orang. Aku adalah cucu menantu Anda. Aku tahu. Aku hanya mengakui kamu sebagai satu-satunya cucu menantuku. Tenang saja, aku pasti akan menyuruh cucuku menceraikan Suwanru dan menikahimu. Dasar kakek tua sialan, ini semua memang salahmu. Kalau bukan karena kamu mendorongku, mana mungkin aku memecahkan vas itu? Kenapa kalian masih saja diam? Cepat bawa dia pergi dari sini. Ayo. Berani-beraninya dia mengganggu istriku dan kakekku. Su Seng, semua orang yang ada di sini, jangan biarkan satupun lolos. Aku akan membuat mereka keluar dari Didu. Baik, Tuan. Suanru, kakek sudah tua. Dia tak bisa lagi diganggu. Cepat lepaskan dia. Ya, aku memukulnya. Aku adalah istri Direktur Utama. Aku bebas memukul siapapun yang aku mau. Suwanru, cucuku sudah berangkat pulang. Jika dia tahu kamu menyiksaku, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Hei, petugas kebersihan bau. Memangnya kamu itu siapa? Aku adalah istri Huo Xiaofan. Hari ini, aku akan memberitahukan kalian semua konsekuensi dari membuatku marah. Nyonya, laporkan saja ini ke polisi.
Kita kirimkan saja kakek tua sialan ini dan si Jalang Suyang bersama-sama. Itu sama saja membiarkan mereka berdua mendekam di penjara seumur hidup. Kenapa Nyonya harus turun tangan sendiri? Tidak boleh melapor ke polisi. Jika melapor ke polisi, identitasku juga akan terungkap. Mereka telah melakukan perbuatan yang fatal dan parah, merusak barang antik senilai 6 triliun rupiah. Jika melapor ke polisi, ini terlalu ringan bagi mereka. Lebih baik langsung dibunuh saja. Membunuh orang. Membunuh orang. Aku tidak berani. Membunuh orang? Ini Mereka telah merusak barang antik bernilai 3 miliar rupiah. Tidak sanggup membayar ganti rugi, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Hahaha, ini jauh lebih masuk akal, bukan? Suwanru, kau sudah gila. Diam. Kau. Aku tidak berani. Kalau begitu kau saja. tidak. Aku bahkan lebih tidak berani. Dasar sekumpulan sampah. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Pergi, aku beritahu kalian. Hari ini, hanya jika Suyang mati, tidak akan ada lagi yang bisa menghentikanku. Hahaha. Suyang. Buka mulutmu makan, suruh dia makan. Suwanru, Nyonya, jika Nyonya benar-benar kesal, kami akan membantu menghajar mereka berdua. Benar Nyonya, jika sampai terjadi sesuatu yang fatal, kita akan celaka. Tidak boleh, hari ini Suyang harus mati. Buka saja mulutmu. Dasar wanita jalang itu, buka mulutmu sekarang, makanlah. Hentikan. Cucuku, akhirnya kamu datang juga. Aku kira aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Maafkan aku, istriku. Aku datang terlambat. bocah kurang ajar apa? Apa yang kamu katakan? Dia istrimu. Benar, kakek Su, yang adalah istriku. Kenapa Direktur Huo memanggil wanita palsu itu sebagai istri? Memangnya, mengapa dia memanggil petugas kebersihan bau itu, kakek? Mungkinkah Su yang benar-benar istri CEO? Gawat, kita baru saja menindas mereka sebegitu parahnya. Sekarang Direktur Huo kembali, kita benar-benar tamat. Siapa yang membuat luka di tubuh mereka? Kamu? Atau kalian? Bukan aku. Juga bukan aku. Bukan aku. Itu Suwanru yang menyuruh kami. Itu Suwanru yang menyuruh kami. Direktur Huo, saya salah. Saya sungguh tahu saya salah. Tolonglah, mohon jangan pukul saya lagi. Maafkan saya. Istri dan kakek saya, tepat saat mereka memohon kepadamu. Apakah kamu pernah berpikir untuk mengampuni mereka? Saya kira mereka palsu. Saya kira mereka itu. Mereka sudah mengatakannya berkali-kali. Kamulah satu-satunya yang tidak percaya. Hawa nafsu kesombonganmu. Hal itu membuatmu tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Zhou Sheng, usir semua orang ini dari Didu. Direktur Huo, saya salah. Direktur Huo, saya salah. Direktur Huo, saya tidak akan berani lagi. Saya tahu saya salah. Direktur Huo. Nyonya, kami tahu kami salah. Kami sungguh tahu kami salah. Terlambat. Kalian semua harus membayar mahal. Kalian semua berlutut kepada Suyang. Apa yang dilakukan wanita jalang ini? Akulah istri direktur utama. Akulah. Cukup, dasar orang gila. Orang gila harus minum obat. Bawa dia untuk segera dicuci perutnya. Setelah dia sembuh, kirim dia ke rumah sakit jiwa tanpa perintah. Jangan diizinkan keluar. Baik, bawa dia pergi. Cucu menantu, apakah kamu baik-baik saja? Kakek, saya baik-baik saja. Anda bagaimana? Saya juga baik-baik saja. Wah, ini benar-benar bagus sekali. Kamu sungguh adalah cucu menantuku. Sebelumnya saya kira Suwanru adalah cucu menantuku. Saya bahkan ingin cucu saya menceraikannya dan menikahi kamu. Kakek, lain kali setelah kakek tahu, jelas dulu, baru menjodohkan. Dasar bocah nakal, kamu masih mau ada lain kali. Cucu menantu sebaik ini. Kamu harus menghargainya dengan baik. Baik, saya laksanakan.